Halo semua pemirsa Glow Pastoral Digital Channel yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Kita di dalam sebuah seri membahas mengenai karunia-karunia yang ada di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan terutama karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk gerejanya, yang Tuhan berikan untuk para orang-orang percaya. Dan kiranya melalui program di hari ini kami semakin tercerahkan, kami semakin mengerti, kami semakin paham apa yang Tuhan sediakan buat kami. Dan Tuhan sendiri yang menuntun semua program ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, apa kabarnya? Di dalam program ini kita akan membahas yaitu kelanjutan karunia-karunia yang cukup menarik nih. Ada banyak sekali yang belum paham dan belum mengerti apa yang disebut karunia-karunia, terutama yaitu yang satu ini. Banyak yang membahas mengenai bahasa roh, banyak yang membahas mengenai kesembuhan, membahas mengenai karunia iman. Tetapi yang satu ini jarang sekali, yaitu menafsirkan bahasa roh. Waduh, ada yang bilang bahasa roh aja masih bingung, sekarang ditafsirin lebih bingung lagi. Nah, tahan dulu. Sebelum Anda bingung kuadrat, makanya dengarkan program ini. Haleluya. Nah, yang disebut atau yang disampaikan oleh Alkitab adalah menafsirkan bahasa roh. Nah, catat kata menafsir, saudara. Ya, menafsir adalah interpretation. Interpretation ini memiliki beberapa hal yang perlu Anda mengerti. Yang pertama adalah menafsir bukanlah mengartikan huruf per huruf. Ya, kalau Anda familiar dengan menafsirkan ataupun meliterasikan bahasa Inggris misalkan ke bahasa Indonesia, ya, kita tidak menafsirkan atau menerjemahkan satu kata dari bahasa asli diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tidak, tetapi yang kita serap adalah apa? Maknanya. Betul nggak? Jadi tolong catat baik-baik. Bukan huruf per huruf yang kita ingin mengerti apa maknanya. Bukan kata per kata yang kita ingin terjemahkan maknanya. Bahkan kadang-kadang bukan frase per frase. Tetapi semua ini maknanya apa? Betul nggak? Coba saya ingin tanya. Siapa yang bisa kasih tahu bahasa Inggrisnya dari sekali mendayung 2 pulau terlewati? Ayo, bahasa Inggrisnya bagaimana? Kalau nggak bingung 7 keliling, bener nggak? Masa kita ngomongin bahasa Inggrisnya ada sekali dayung? Iya kan? Terus ada 2 pulau lagi terlewati. Saya ingin tanya coba, siapa yang jago dan siapa yang lahir di Indonesia dan juga sudah 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun di Indonesia. Siapa yang jago bisa mengartikan itu? Sekali dayung, 2 pulau terlewati. Sebutkan 2 nama yang bisa dilewati dengan sekali dayung. Pulau apa di Indonesia? Ayo. Nggak ada yang ngerti kan? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena ini adalah sebuah ungkapan. Nah, inilah hal-hal yang terbiasa juga di dalam komunikasi, saudara. Demikian juga di dalam menafsirkan bahasa roh. Kalau ada seseorang yang sedang berbahasa roh, lalu ada yang menafsirkannya, lalu ada yang mengartikannya, tidak berarti bahwa setiap huruf, setiap kata, setiap ucapan ada artinya. Tetapi di dalam bahasa roh seperti di dalam paparan saya yang sebelumnya mengenai bahasa roh, ini adalah ungkapan doa, saudara. Ini adalah ungkapan erangan roh kita kepada Tuhan. Sehingga yang kita tafsirkan, yang kita tangkap adalah maknanya. Apakah orang ini sedang di dalam doa bahasa roh? Dia sedang doa peperangan. Iya, iya kan? Sedang patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Oh, berarti ini adalah doa peperangan. Yang menafsirkan harus bisa menangkapnya dan berkata, ini kita sedang doa peperangan. Kita sedang melawan kuasa-kuasa, melawan kuasa dosa, melawan narkoba, melawan kuasa-kuasa seks di luar pernikahan, melawan kuasa yang mencengkeram, intimidasi dan membuat orang hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, hidup di dalam bergelimangan dosa. Nah, itu yang harus ditangkap dan ditafsirkan. Bisa saja seseorang sedang berdoa di dalam bahasa roh dan dia sedang berdoa bagi bangsa-bangsa. Dia sedang berdoa bagi
Australia, dia berdoa bagi Amerika, dia berdoa bagi Thailand, dia berdoa bagi Filipina, dia berdoa bagi negara-negara Afrika, dan sedang berdoa agar semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Penafsiran itu harus ditangkap dan kita harus bisa mengerti ini adalah doa untuk memberkati bangsa-bangsa. Demikian juga doa untuk memberkati, doa untuk kesembuhan seseorang. Bisa saja Tuhan menggerakkan roh seseorang dan berbahasa roh di sana. Dan si penafsir harus bisa mengerti dia sedang dipakai Tuhan untuk berdoa menyembuhkan, untuk berdoa mengucapkan berkat. Itulah hal yang sederhana pertama dulu mengenai penafsiran bahasa roh, saudara. Dan saya berdoa pengertian ini sederhana dimengerti oleh Anda sekalian, sehingga Anda mengerti, oh itu yang maknanya, yang artinya menafsirkan bahasa roh. Bagaimana kita tangkap apa yang dimaksud, apa yang dimaknai oleh roh Tuhan, dan kita sampaikan. Saya berdoa ini bisa menjadi sebuah pencerahan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi, memberkati, dan juga mengangkat pengertian kami semakin naik di dalam karunia-karunia, khususnya karunia penafsiran bahasa roh. Tuhan sendiri yang memberkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa sebelum Anda selesai dan mengklik, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, sehingga GPDC ini bisa semakin menjadi berkat bagi banyak orang. God bless. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.